Halo teman-teman, aku Age. Jadi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan pivot table ya teman-teman. Nah, jadi di video ini kita akan belajar cara gampang untuk menguasai pivot table teman-teman. Bisa dilihat pada layar teman-teman, di sini ada sheet raw data ya, yang dimana di sini ada tabel nomor tanggal sales, kemudian produk, daerah, harga jual, HPP, dan laba teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini caranya pertama teman-teman tinggal klik ya salah satu selnya. Ini cara cepatnya ya. Kemudian teman-teman klik Ctrl A seperti ini, baru Ctrl Q. Nah, jika sudah muncul, oke, kita ulang ya, Ctrl A, Ctrl Q. Jika sudah muncul seperti ini teman-teman, tinggal klik aja table. Kemudian teman-teman pilih pivot table sesuai rekomendasi atau yang teman-teman mau seperti ini ya. Ya, misal kita buat aja salah satu ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita klik, dia akan dibuat sheet satu lagi seperti ini teman-teman. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa blok juga Ctrl A seperti ini. Kemudian teman-teman pilih di menu insert ya, kemudian pilih di bagian tabnya ini pivot table. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman. Di sini ada dua ya pilihan, yang new worksheet atau existing worksheet teman-teman. Ini new worksheet itu artinya kita buat lembaran baru. Nah, kalau existing berarti dengan lembaran yang ada mau kita letak di mana. Nah, contohnya kita pakai yang new worksheet ya teman-teman. Berarti ini tandanya kita akan buat lembaran baru seperti ini. Nah, kelihatan ya. Gitu teman-teman. Ini bedanya. Nah, di sini ini teman-teman bisa, ini kita alihkan dulu. Di sini nih teman-teman bisa langsung buat ya. Jadi produknya bisa dilihat di sini di drag filesnya ini ada 4 teman-teman ya, di yang dimana row label, kolom, kemudian value ya, kemudian terakhir ada filter teman-teman. Di sini kalau misalnya teman-teman mau lihat berdasarkan sales, teman-teman tinggal drag aja kayak gini di row, kemudian yang untuk harga jualnya teman-teman bisa letak di value seperti ini gitu teman-teman. Itu tadi cara kedua ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jadi kita mau buat yang tahap untuk insert pivot table-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita balik lagi. Jadi cara yang ketiga itu kayak gini, sama juga kita klik Ctrl A, kemudian kita blok yang menggunakan Ctrl A, kemudian pilih insert ya, pilih pivot table. Tadi kan kita pakai yang new worksheet ya teman-teman. Sekarang kita pakai yang existing worksheet teman-teman. Nah, di sini kan ada lokasinya. Jadi lembaran kerja yang mana yang mau kita pakai gitu ya. Nah, di sini aku pakai yang di bagian lembar kerja ini worksheet ya, raw data teman-teman. Untuk lokasinya ini aku letaknya itu di sebelah sini. Kelihatan ya. Nah, jika udah teman-teman klik aja oke. Nah, dia tampilannya akan di sebelah sini teman-teman, sesuai dengan lokasi yang kita inginkan gitu ya. Ini sama kayak tadi, kalau misalnya teman-teman mau lihat row itu baris ya, baris. Jadi baris itu diletak di sini di bagian sales ya, kemudian kolomnya itu letak kita pakai yang langsung value aja kayak gini. Nah, gitu ya teman-teman, itu caranya ya terkait dengan worksheet dan new existing teman-teman. Nah, kita lanjut di sini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, di sini akan ada sheet yang tadi kita buat ya, kan kita ada yang pakai Ctrl Q, kemudian tadi kita pakai insert, tapi yang di sini ini yang new worksheet ya. Nah, satu lagi yang existing worksheet teman-teman. Sebenarnya sama untuk prosesnya, hanya saja tergantung kita. Setelah udah kita buat insert pivot table kayak gini kan, ini kan yang kalau kita klik sebelah sini kayak gini, ini tampilan pivot table fieldsnya ini akan muncul. Tapi kalau misalnya ini kita nggak kita klik, itu akan hilang gitu ya teman-teman. Nah, kita balik sini. Jadi bedanya apa di drag file between area-nya ini? Di sini kan ada filter ya, jadi kita mau ngelihat sales ya, kemudian untuk harganya, harga jual, kemudian kita mau lihat HPP nya seperti ini. Teman-teman tinggal drag aja ke bawah, tambahin ya. Kemudian untuk
kolomnya teman-teman bisa kalau misalnya di kolom kan ini ya sampingnya, kalau baris kan ke bawah. Kolom label nih, kalau misalnya kolom label mau teman-teman pindahin kayak gini ya, tinggal drag aja. Nah, bentuknya kan seperti ini teman-teman, ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya mau buat ke dalam satu baris aja, teman-teman bisa. Jadi kita akan breakdown lagi sales per daerah kayak gini, atau daerah kemudian per sales kayak gini teman-teman, tinggal direct aja. Kemudian teman-teman kalau mau pakai filter berdasarkan tanggal, teman-teman tinggal tanggalnya ini letak di filter kayak gini. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih aja dia mau tanggal berapa, misal tanggal 1 Agustus kayak gini gitu ya teman-teman. Ini kita balik lagi gitu teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga bisa ngefilter dari yang terbesar hingga yang terkecil. Teman-teman bisa pilih yang ini ya, sort A ke Z. Tapi di sini ada option ya teman-teman bisa, teman-teman kalau misalnya mau apa namanya, dari yang terbesar ke yang terkecil, atau yang terkecil atau terbesar ya, kita buat yang terbesar dulu ya ke yang terkecil. Tapi di sini kita pakai yang harga jual atau HPP teman-teman. Nah, maka di sini akan dilihatin teman-teman, dia yang terbesar dulu kemudian yang terkecil. Ini HPP-nya ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah prosesnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata lebih enaknya yaitu horizontal tabelnya, teman-teman bisa aja letak di daerah ini letak di kolom, maka tampilannya akan seperti ini gitu ya. Tergantung teman-teman enaknya gimana ngelihatnya. Dan ini filternya, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai filter yang seperti ini, teman-teman tinggal hapus aja kayak gitu ya teman-teman. Dan ini berdasarkan ini teman-teman ya, berdasarkan daerah. Nah, kalau misalnya kita tabelnya horizontal, ini kita copy aja kayak gini, Ctrl C ya. Nah, di sini kita mau ngelihat daerah cuman berdasarkan produk gitu ya. Tadi kan sales ya teman-teman, ini kita klik aja ya. Bentar. Ini ya, sales kayak gini teman-teman. Ini kita mau lihat bukan sales tapi produk. Nah, produk itu diganti aja seperti ini teman-teman. Ini kelihatan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lebih familiar dengan tabel vertikal ke bawah ya, teman-teman bisa. Jadi kan ini udah ada ini yang vertikal daerah ya. Kita coba yang di sini nih. Kita pakai yang ini HPP-nya seperti ini labelnya kita tarik ya. Kita cuman lihat berdasarkan daerah. Sales berdasarkan daerah. Nih, misal coverannya gitu ya. Jadi dia vertikal ke bawah. Ini teman-teman. Kemudian di sini teman-teman kalau mau lihat apa namanya, ini kita copy dulu ya. Nah, kayak gini. Di sini teman-teman mau lihat dia produk ya, cuman berdasarkan daerah, teman-teman bisa drag aja yang salesnya diganti, dihapus, produknya ganti letak sini. Dia akan kelihatan. Jadi Cosmos itu daerah Jakarta totalnya sekian. Kalau teman-teman filter dari sini juga bisa, dia akan kelihatan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lebih gampang lagi, lebih enak untuk ngefilternya, misal di sini nih, teman-teman bisa gunakan yang namanya slicer. Jadi di slicer ini ya, kita pakai bentar.
Nih, teman-teman bisa gunain slicer. Di bagian menu tab insert, kemudian pilih slicer kayak gini, teman-teman. Nah, di sini di pivot yang udah kita tentuin, kita mau ngefilter tuh yang mana aja, apakah berdasarkan produk, sales, atau tanggal gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau lihat berdasarkan produk, teman-teman tinggal klik aja produk, baru klik OK. Nah, dia akan tampilan seperti ini, teman-teman. Di sini nih, teman-teman bisa di bagian kolom teman mau buat berapa, tergantung teman-teman. Misal kita buat 5 aja ya, atau 5 nih seperti ini. Nah, dia akan seperti ini, teman-teman. Teman-teman tinggal sesuaikan kayak gini ya. Baru teman-teman letak di sini. Ini kita tambahin satu lagi biar enak. Nih, teman-teman letak di sini. Iya, teman-teman. Ini kita tambahin satu lagi. Nih, jadi kalau misalnya kita klik, dia akan munculnya kayak gini, teman-teman. Jadi produk Cosmos, salesnya sama areanya ini nih. Mas Fion, sales sama areanya ini, teman-teman. Miyako juga demikian. Polytron. Nah, jadi kalau misalnya mau tampil semua, tinggal ini aja. Itu cara mudahnya ngefilter menggunakan slicer, teman-teman. Oke, mungkin dari aku ini aja, teman-teman. Thank you teman-teman yang udah nonton video aku. Share ke teman kalian, mana tahu ini adalah video yang mereka cari. Oke, aku Age. Terima kasih, teman-teman.